Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi, bisa ketemu lagi dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran fikih, dan hari ini kita mempelajari tentang masalah sholat fardu. Ya anak-anak, coba kita buka bersama pada halaman 19. Ada tema sholat fardu. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran sholat fardu pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa dulu. Semoga dalam kita berdoa ini, pertemuan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang masalah sholat fardu. Ya, sebagai orang Islam, kita wajib melaksanakan sholat fardu. Karena apa? Kalau kita mau dibilang orang Islam, harus melakukan kewajiban yang 5. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa sih arti Islam itu? Islam terdiri dari 5 huruf, yaitu yang pertama adalah ISLAM. Bila dibaca digabungkan menjadi Islam. Nah, orang Islam ini wajib melaksanakan 5 perkara yang terdiri dari huruf I. Yang pertama harus melaksanakan sholat Isya. Kemudian yang kedua sholat subuh. Ketiga luhur. Keempat asar. Kelima maghrib. Bila digabungkan menjadi Islam. Nah, kita kalau mau dibilang orang Islam harus melaksanakan sholat 5 waktu ini. Nah, kapan kita mengerjakan sholat ini? Sholat ini sudah dibagi dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Oke, mari kita lanjutkan pelajarannya. Anak-anak, sholat secara bahasa artinya berdoa. Adapun maksud dari sholat adalah suatu perbuatan yang dimulai dengan membaca takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan membaca salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat adalah artinya kita berdoa memohon kepada Allah. Nah, sholat ini suatu perbuatan yang diawali dengan membaca takbir. Contohnya, sholli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Atau menjadi imam, kalau menjadi makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendirian adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini adalah pertama kali sholat sudah dimulai ketika membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam, yaitu waktu kita selesai membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Itulah namanya sholat. Sholat fardu itu hukumnya wajib. Kenapa? Makanya dari itu setiap orang muslim wajib untuk menjalankan sholat. Seperti yang diterangkan tadi, sholat sehari semalam ada lima kali. Nah, makanya dari itu kita sebagai orang Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Ayo, siapa tadi yang nggak sholat subuh? Siapa yang nggak belum sholat? Semua orang Islam wajib melaksanakan sholat. Kalau nanti nggak sholat maka akan disiksa, mendapatkan dosa. Tapi kalau kita menjalankan sholat mendapatkan pahala. Ya. Semua yang kita lakukan, yang kita jalankan di dalam sholat ini merupakan doa kita kepada Allah. Contohnya dari pertama kita sudah melaksanakan sholat. Sholat adalah termasuk juga rukun Islam yang nomor berapa? Ayo anak-anak. Sholat merupakan rukun Islam yang nomor 2. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membaca syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa bulan Ramadan, 5 ibadah haji bagi yang mampu. Itulah rukun Islam. Nah, termasuk sholat adalah sebagai tiang agama, sebagai pondasinya agama Islam. Di dalam diri kita, dalam tubuh kita ini mempunyai keyakinan yaitu berupa agama Islam. Nah, sebagai penguat dari agama Islam kita, yaitu kita harus melaksanakan sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah agamanya juga bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, maka agamanya juga jelek. Tergantung sholatnya. Makanya sholat dinamakan tiang agama. Suatu tiang, kalau tiangnya bengkong, maka semua akan menjadi bengkong. Tapi kalau tiangnya lurus, sholatnya bagus, insya Allah semua akan menjadi lurus, agamanya bagus, akhlaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus menjaga sholat fardu ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, mumpung masih kecil, anak-anak wajib menjaga sholatnya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga sholat. Waktu tidur kita harus ingat sholat. Waktu bermain harus ingat sholat. Kalau sudah waktunya sholat, kita tinggalkan untuk menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya pada waktu sholat duhur jam 12, kalau sudah ada adzan duhur, kita harus cepat melaksanakan sholat. Dan yang kedua sholat asar. Kalau sudah asar, kita sudah waktunya untuk melaksanakan sholat asar. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Setiap waktu sholat sudah ada waktunya sendiri. Dengan kita menjaga sholat, pastinya nanti akan membuat kuat agama kita, yaitu sebagai agama Islam. Ya. Anak-anak lanjutkan, coba dibuka pada halaman 22 tentang ketentuan sholat fardu. Ya, apa saja sih ketentuan sholat fardu ini? Meliputi yaitu ada syarat wajib dan syarat sahnya sholat, juga ada rukun dan sunnahnya sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi kita mulai pertama, pondasi kita harus tahu. Orang Islam kalau mau sholat harus tahu syarat, rukun, wajibnya dan juga batalnya sholat. Sekarang apa saja sih yang harus kita tahu tentang syarat wajib sholat? Ayo, siapa yang tahu ada berapa syarat wajibnya sholat? Anak-anak, di sini diterangkan bahwasanya syarat wajibnya sholat itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang wajib sholat harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Artinya apa? Sudah bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang benar, namanya balik. Yang ketiga adalah harus berakal sehat. Berarti orang gila tidak sah menjalankan sholat. Yang keempat, bersih dari hadas kecil
dan hadas besar, harus suci, nggak boleh kena najis. Yang kelima adalah sudah tahu tentang dakwah Islam sampai kabar kepadanya. Artinya dia sudah tahu ketentuan beragama Islam. Itulah syarat-syaratnya orang yang boleh melaksanakan sholat fardu. Ya, anak. Dilanjutkan coba, karena ada firman Allah yang mengatakan bahwa innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta pada surat An-Nisa ayat 103. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Makanya kita sebagai orang Islam yang beriman wajib melaksanakan sholat. Dan untuk syarat sahnya sholat, rukun sholat, insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Untuk yang pertama ini yang penting harus tahu syarat, yaitu tentang masalah sholat. Kewajiban sholat kita sebagai orang Islam harus melaksanakan sholat setiap hari. Berapa kali anak-anak? Ayo 5 kali, jangan lupa, yaitu yang pertama adalah isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. 5 sholat ini harus dikerjakan setiap hari. Jangan sampai lupa untuk jangan sampai meninggalkan sholatnya. Kalau kita berani meninggalkan sholat, maka kita mendapatkan dosa. Kalau kita melaksanakan sholat, insya Allah kita mendapatkan pahala. Anak-anak, semoga dengan kita menjaga sholat kita ini, kita digolongkan orang-orang yang ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu pelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Dari Bapak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.